لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwan sekalian, sedikit muqaddimah untuk mendetailkan takdir yang disinggung oleh saudara kita di grup mengomentari orang bunuh diri itu takdir Allah. Yang besar silakan. Coba angkat kaki. Pergi Ustaz. Enggak ada orang. Angkat kaki Ustaz. Ya. Kita tegaskan kehendak Allah itu ada dua macam. Iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang sifatnya syariat dan itu isinya mahabbah wa ridha. Dicintai diridai Allah yang nurut kepada kehendak itu. Tapi kalau iradah kauniyah qadariyah itu nggak ada kaitannya dengan mahabbah wa ridha, murni ketetapan sunnatullah. Makanya kesesatan Mu'tazilah itu mewarisi pemikiran qadariyah yang menyimpulkan semua yang dikehendaki Allah itu pasti diridhoi. Kita bantah kalau kaitannya dengan qadariyah, apalagi ma'asi, keburukan, itu Allah kehendaki tapi tidak dicintai dan tidak diridhai li hikmatin untuk satu hikmah. Tadi pagi saya kasih contoh 3, ada yang ingat? Contoh 3, ada yang ingat? 1, berarti 1, poligami. Paling ingat dulu. 2, anak dioperasi ke rumah sakit. Semua orang tua, jangankan anaknya itu disilet, dicubit temannya di sekolah aja sampai lapor ke polisi. Tapi ini dibawa ke rumah sakit, dibedah perutnya, dibiayai lagi. Kenapa itu dilakukan? Untuk satu hikmah. Walaupun orang tuanya enggak, apa ya? Kalau bisa enggak dioperasi, kalau bisa aja. Tapi itu semua diloloskan untuk satu hikmah. Inilah hakikat daripada hadis Nabi, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. وَيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Tidaklah seorang hamba itu beriman betul-betul imannya itu sempurna sampai beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini memberikan satu kekuatan untuk jadi itu tangguh. Menghadapi ujian itu sabar, tabah, tegar. Karena Allah yang memberi semua, Allah yang menggariskan. Bahkan apa-apa yang ditakdirkan menimpa gak bakal meleset, apa-apa yang meleset gak bakal menimpa. Apa yang kamu lakukan?
tes. Apa yang antum sesat? Gak ada. Dan kedua, terus kalau memang begitu, kenapa kita beramal? Dan ini ditanyakan juga oleh sahabat ya Rasulullah. Kenapa kita beramal? Kalau memang itu sudah dicatat, ditentukan, ditakdirkan, atau kita melakukan ini fi amrin mustaqnab. Artinya apa amrin mustaqnab? Ya artinya masih yang akan datang, belum ditetapkan, digariskan. Kata Rasulullah, i'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Semua sudah ditetapkan, tapi bekerjalah, berusahalah, karena semua nanti hasil disesuaikan dengan usaha. Itu aja. Jadi konsentrasi penuh kita itu, usaha kita akan ditentukan, akan menentukan hasil, dan hasil itu akan ditentukan usaha. Yang usahanya baik akan dapat kebaikan, yang usahanya buruk akan dapat keburukan. Makanya Rasulullah mengatakan apa setelah itu? Membacakan firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ apa? Tapi وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Gak mungkin Pak, ada orang usaha nikah gak punya anak. Tapi jangan pikir itu punya anak kalau gak kawin kan gitu. Makanya ada orang berdoa, ya Allah kau berikan kepada kami turunan yang soleh-solehah, gak kawin, anaknya siapa? Ya Allah berilah rezeki yang melimpah, tidur-tiduran, duitnya tetangga. Ya sama, ada seorang petani pengen mendapatkan hasil panen melimpah, gak nanam. Yang penting usaha nanam. Dan nanam itu 3, mupuk, nyiram, mupuk, nyemprot hama. Kalau sudah kita lakukan, masa gak berbuah? Kalau gak berbuah, lagi-lagi kita bilang qadar Allah. Dimakan kedai, qadar Allah. Dimakan beruk, qadar Allah. Dimakan sapi, qadar Allah. Dimakan sapi. Ini kan gitu kadang yang makan juga kadang sapi, sapi. Udah, mau apa? Makanya nggak usah deh umpamanya ini, nanti nggak enak di belakang. Nanti yang lain aja. Umpama begini, antum dagang, modalnya 50 juta, keuntungannya 100 juta, mungkin nggak itu? Ada orang yang modalnya 100 juta, untungnya 50 juta, mungkin nggak? Apa ini? Usaha. Tapi pada akhirnya antum setelah dapat 150 itu kullu qadar Allah. Makanya disinilah sikap kita tidak boleh mengandaikan. Andaikan saya itu usaha seperti dia, untungnya kan 100 gak 50. Qul qadar Allah wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Ya coba bayangkan, ada orang yang nyewa ruko, kalah sama angkringan, kalah. Kemarin tabrak di Solo, ya Allah, dia nyewa ruko mahal, gak laku baksonya. Yang laku apa? Angkringan. Qul qadar Allah wa ma syaa. Makanya saya itu sangat apresiasi sama orang-orang Padang di Jakarta itu. Usahanya itu selangkah lebih maju daripada Cina. Makanya usahanya di depan toko Cina semua.
Silakan kalau maju. Makanya disebut Padang itu pandai dagang. Makanya sering saya katakan orang Padang itu kalau berisi nggak pernah menang, daripada tikungan wah bagus buat jualan. Jadi itu harusnya kan dikas bagus dijual. Hadirin sekalian, itu pemahaman takdir kita. Jadi gini, ketika belum terjadi, antum usaha baik-baik. Jangan antum pakai akal otak-atik otak dengan membayang-bayangkan saya ini ditakdirkan Allah kaya enggak? Kalau miskin ngapain usaha? Ya udah, jangan kaya itu kan usahalah karena sesuai dengan saya ini surga neraka. Sholat juga kalau ditakdirkan Allah neraka, gimana? Neraka enggak? Jangan, surga. Karena yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar surga, menghindar neraka. Itu. Makanya fa'ammal ladzina su'idu fa fil jannati, itu. Yang sing bejo iku masuk surga, Pak. Yang orang langsung masuk neraka itu. Lalu tinggal ini. Ibarat antum sekarang mau milih jadi orang bejo apa jadi orang pintar. Itu kalau obat orang pintar apa bejo. Atau antum pilih orang yang ramsa. Itu antum semua i'malu kullun muyassar. Dan memang dimudahkan. Sholat siapa yang kesulitan, zakat siapa yang kesulitan, haji kullun muyassar, dimudahkan semua. Mau atau enggak itu aja. Sekarang kita masuk وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا هو حادث بفعله. Jadi segala sesuatu yang mewujud selain Allah itu hadis bif'li, yaitu apa? Perbuatan Allah yang sifatnya al-khalq, diciptakan. Hadis muncul baru yang sebelumnya nggak ada. Wa annahu wafaidun min adlihi, dan itu semuanya loberan dari keadilannya. Antum diciptakan Allah tinggi, pendek, hitam, putih, itu adil dah. Makanya ibu-ibu saya suka. Makanya kenapa berubah alis itu dihalalkan dalam Islam? Karena Allah sudah berikan alis itu sesuai dengan apa? Model muka. Ada orang yang pengen alis Madonna, mukanya nggak matching, jadi apa? Madul-madul. Bukan jadi Madonna. Udah apa adanya aja. Kadang dibegoin atas bawah kanan sampai malis. Terima. Masya Allah, makanya lihat alis sekian orang, sekian ibu, tidak disesuaikan dengan muka. Makanya coba lihat, ada orang yang jenggotan, ada yang enggak. Karena udah disetel. Makanya kalau kita ditanya sama Ustaz, boleh nggak kita obati supaya tubuh jenggot? Biarin aja, tumbuh alhamdulillah ya sudah. Kalau kayak itu nggak bakal untuk jenggot. Begitu. Ada muka yang memang pasti dikasih jenggot, ada yang enggak. Dan itu juga makanya kenapa perempuan kagak dikasih jenggot, laki dikasih, karena laki itu ar-rijalu pemimpin, dan pemimpin itu harus dibawa karena modalnya apa? Jenggot. Jadi perempuan tempatnya lintas ilaiha, ketenangan, ketentuan. Kalau ada
ada cendolnya, nggak ada yang menakutkan. Makanya banyak nih laki-laki istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Mukanya banyak. Ya istri kompak, udah ketuanya kan? Ketuanya belakang tuh. Kenapa benar? Antum menjadi ketua ya? Ketua istiqomah deh. Oke. Jadi di sekalian seperti itulah pemahaman kita terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala min ala ahsanil wujud wa akmalihi wa atammihi wa adadihi. Makanya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka. Apa yang bikin ente tertipu, terkecoh, keblinger? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Antum coba masing-masing orang dengan berbagai macam bentuk postur itu semua ideal. Orang Arab juga ideal dibikin orang Barat, orang Indonesia. Cuma memang orang Indonesia itu nggak bisa maju karena pengaruh cuaca. Makanya orang-orang Indonesia yang tinggal di Eropa maju karena dingin. Dan cuaca itu mempengaruhi mata. Makanya tuh lihat orang kutub itu adem, kuda, jarang ada demo di kutub. Itu. Tapi untuk lihat Afrika, orang euforia gampang dan panas. Makanya kata Imam Ibnu Khaldun, kenapa Allah memilih para rasul, para nabi di Timur Tengah? Karena apa? Ideal cuacanya itu sedang panas, nggak terlalu dingin, nggak terlalu, jadi bikin orang itu tegas. Beda dengan Indonesia, sepoi-sepoi bahasa, makanya nggak banyak tegas. Literal, iya tapi enggak tapi iya. Pokoknya susah ngurusin orang Indonesia. Naik presidennya pun susah, paling susah. Jadi begitu. Karena apa? Enggak bikin gitu. Ya, enggak. Sehingga ya untuk dikit karena terus diusut-usut orang Jawa itu kan turunannya Tartar. Jadi Nabi Nuh itu punya 3 anak, Yafid, Samham. Yafid punya 2 anak, Yunan sama Ya'juj. Nah, Yunan punya 2 anak, Tartar sama Mongol. Nah, Mongol ini tinggal di pegunungan Yunan, pegunungan nenek moyangnya, dan menjadi orang Badui. Makanya sifat mereka pun keras, kasar, dan tidak beradab. Makanya ketika penyerangan kepada negara-negara Arab yang dipimpin ketika itu oleh Pelaku, itu hancur, pembunuhan terjadi ratusan ribu jutaan di Suriah. Nah, Tartar ini agak lebih modern dan berdaya karena tinggal di kota-kota pada masa perang Athena. Pada dekade kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi itu mereka nurunin mbahnya, nenek moyangnya membuat kapal dan Nabi Nuh. Nah, kapal yang dibuat itu muatnya 200-an dan juga muat barang. Nah, mereka berlayar ke timur. Akhirnya di antara mereka tinggal di Solo. Nah, itu manusia terdiri di sana. Makanya kalau kita usut-usut ini ya lumayan karena Ya'juj Ma'juj itu kita jadi keponakannya Ya'juj Ma'juj. Jadi kita ini semua keponakannya Ya'juj Ma'juj. Jadi usut-usut keren gitu. Keponakannya Ya'juj Ma'juj. Jangan Arab pakai menteri. Kalau Ya'juj Ma'juj itu kayak menteri. Hebat, makanya itu maka terus kayak Arab dan Indes turunannya terus bersama-sama Tartar
Ya cut, beda dengan orang itu Nabi Ismail Ibrahim gitu. Beda dengan Gajah Mada. Nah, pernah ada tokoh katanya Gajah Mada itu Muslim. Sebetulnya namanya itu Gajah Mada. Pernah nggak dengar itu? Makanya ketika saat itu kita bantah, ya. Orang Jawa itu nggak pernah ada ejaan nama orang itu Gajah, nggak ada. Bahkan kebanyakan orang Jawa itu memberi nama itu O, ya. Makanya Suroso, Arno, Virjo, terus apa lagi? Widodo, terus apa? Prabowo. Dan kedua, kalau Gajah Mada bot atau D itu orang Jawa membacanya lah, harusnya Gajah Mada. Makanya orang Jawa namanya Ramadan jadi Ramadan, Ribo jadi rela, ya kan? Itu kan rela enggak? Itu aslinya dari riba. Riba jadi, makanya ada orang namanya Ali Murtado dipanggil orang Jawa Ali Murtolo. Dan gajah itu gajah, Gajah Mada itu tangkas. Dan pemimpin-pemimpin Majapahit itu biasa menamakan, menggelari dirinya dengan gelar-gelar hewan. Makanya rajanya aja Hayam Wuruk, berarti ayam terpelajar. Ayam Wuruk apa? Yang Jawa, jangan dikomentar. Wuruk apa? Wuruk diajari. Makanya Hayam Wuruk, ayam terpelajar. Kuliahan ini ayam. Gitu. Makanya panglimanya Gajah Mada, rajanya Hayam Wuruk. Sehingga anaknya Kartawijaya itu yang Brawijaya V itu dan akhirnya masuk Islam, itu nama gelar-gelarnya juga hewan semua. Yang jadi Bupati Surabaya namanya Lembu Suro, yang jadi Bupati Madura namanya Lembu Peteng, yang jadi Bupati Boyolali namanya Tebu Kenomo. Biasa itu. Jadi dan rujukan paling primer yang bukti kuat bahwa Gajah Mada itu bukan Muslim, tetapi Buddha Tantrayana. Itu baca kitab Negara Ketagama karya Bu Prapanca, di mana dia hidup pada zaman Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Untuk selingan dia nanti Pak Antut. Iya, kembali ke laptop. Ya lanjut, ibu-ibu lanjut gak bu? Apanya? Lanjut gak Pak? Lanjut, udah diizinin Pak, tenang. Oke. Wa kullu man siwa wa annahu hakimun fi af'alihi. Allah itu bijak dalam perbuatannya, adilun fi aqdiyatihi, dan adil dalam putusannya. Wa kullu ma siwa, termasuk Allah beri, Allah ciptakan cacat, adil. Ya, Masya Allah. Ada orang yang mau protes ini, kayaknya nggak adil menciptakan anak saya cacat. Pak, seandainya Allah nggak menciptakan sama sekali anak bapak adil itu adil, apalagi diciptakan. Gak adil itu kalau memang bukan miliknya untuk milik saya. Contoh, saya punya motor, saya kasih ke orang, salah nggak saya? Saya jual, salah nggak? Saya buang ke sungai, salah nggak? Nggak salah. Pak, masalah, aku punya motor 5, masa dibuang ke tambak? Iya, untuk buat sarang udang. Nah, gitu. Urusan gue yang punya motor.
Yang dolim itu milik orang, ente masukin ke mana? Ke tambang. Motor 5 ini milik saya semua. Saya masuk tambang ini maka beri untung, dibuat sarang, itu yang dan itu. Nah, keadilan Allah itu bukan menurut persepsi penilaian kita. Keadilan Allah itu min haitsu apa? Min haitsu al-qadar lal maqsud. Ya kalau hujan, hadir Allah kalau hujan, kok banjir dari mati khusus. Tidak bisa kalau disalahkan karena banjir. Itu pemahaman. Itu arti. Pak, kalau seandainya anak antum, aduh, Masya Allah, ini Allah tunjukkan. Nabi Khidir ngomong anak, secara kasar mata antum, Nabi Musa aja nyalahkan tuh. Gimana itu? Itu lu sangka, kayak gitu. Secara logis antum protes. Ternyata di belakang itu ada hikmah keadilan Allah. Kalau seandainya si bocah ini gede membuat kafir kedua orang tua, nah itu makanya mungkin antum tidak diberikan anak. Kalau diberi anak antum gak fokus ibadahnya. Mungkin kalau sekarang antum tidak diberikan anak yang kurang 10% pahala antum berkurang. Allah gedein pahala antum supaya antum apa sabar. Begitu loh. Kali itu ya, jangan cuma persepsi satu arah sehingga antum nanti ujung-ujungnya ngalahin Allah itu boleh, Allah itu ini begitu. Terus sebenarnya ente, ya, gimana? Kalau kita tanya, yang menjadi sebab lahirnya anak siapa? Yang sebab terciptanya anak Allah, yang membuat terlahirnya anak siapa? Suamimu. Ya salahin suaminya gimana? Kok Allah yang disalahin? Begitu lah kalau cari salah-salahnya. Tapi ujungnya qul qadar Allah wa ma syaa fa'al. Allah gitu dulu. Coba kalau gak kawin sama dia, anak saya kayaknya gak cacat. Loh, kok malah mengandai-andai beli jauh lagi? Qul qadar Allah wa ma syaa fa'al. Wa kullu ma siwahu min insin wa jinnin wa malakin wa samain wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrakin wa mahsusin. Hadis semua adalah terbaru, maksudnya diciptakan sebelumnya tidak ada. Ikhtara'ahu bi qudratihi, Allah ciptakan dengan kudrahnya ba'dal adam, setelah tidak ada. Ikhtira'an wa ansha'a insan ba'da an lam yakun syai'a, yang sebelumnya tidak ada sama sekali. In kana fil azal mawjudan wahdahu, karena Allah di azal itu ada sendiri, walam yakun ma'ahu ghairuhu, tidak ada yang lain. Fa ahdasal khalqa ba'da dzalika, kemudian menciptakan makhluk setelah itu, idharan, di dalam rangka menampakkan li qudratihi, kemampuannya, wa tahqiqan lima sabab min iradati, dan dalam rangka mewujudkan kehendak Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, bahwa nanti ada bumi, ada alam, ada makhluk, ada ini, ada itu. Walima hukka fil azal min kalimatihi la liftiqari ilaihi wa hajatihi, wa anna mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira' wa takrim, la an wujubin. Allah itu semua melakukan itu karunia. Gak ada istilah wajib bagi Allah ngasih sesuatu kepada kita. Wajib bagi Allah menciptakan ini, itu gak ada. Wa mutatawwilun bil in'am wal islah la an luzum, gak ada kelaziman. Walahul fadl wal ihsan wal ni'mah,
Makanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi semua itu karunia, kebaikan Allah, karunia Allah, nikmat Allah dan pemberian Allah. Wa annahu azza wa jalla yusibu ibadahu al-mu'minin ala ta'at. Allah memberikan pahala orang-orang mukmin atas ketaatannya. Yuhkimul karam wal wa'da la bihukmi luzum lahu. إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم. Jadi Allah nggak bisa diwajibkan oleh siapapun dalam berbuat. Allah harus ini, nggak boleh ini. Dan juga Allah tidak bisa digambarkan, dibayangkan melakukan kezaliman. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Nggak ada. Kita diciptakan ganteng, nggak ganteng, di situ nggak ada unsur kezaliman. Disempurnakan oleh Allah, tidak disempurnakan, nggak ada unsur kezaliman. Diciptakan oleh Allah pintar, nggak pintar, nggak ada kezaliman. Nggak ada. Wala yajibu li ahadin 'alaihi haqqun wa anna haqqahu fi ta'at wajibun 'alal khalqi. Tapi Allah mewajibkan ketaatan kepadanya bagi setiap makhluk bi'ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi 'alaihi salam la bimajarratil aql. Diwajibkan semua itu melalui lisan para rasul, para nabi. La bimujarradil aqli, tidak sekedar akal-akal. Makanya Pak, syariat itu nggak bisa dirugikan, nggak bisa ditemukan dengan akal saja. Oke, akal itu menemukan kebaikan secara global, menemukan kebenaran secara global, tapi secara rinci nggak bisa. Contoh, surga itu kenikmatan, neraka kesengsaraan, tapi pintu neraka itu pakai akal. Saya tanya sama itu, kenapa pintu neraka 7, pintu surga 8? Harusnya lebih banyak pintu neraka kan, yang masuk neraka lebih banyak. Dan Rasulullah mengatakan nanti anak cucu Adam itu 1999 neraka, yang satunya surga. Dan kalian itu satu di antara 1000 itu, dan yang lainnya dari Ya'juj Ma'juj. Banyak. Tapi kenapa cuma 7? Tapi surga 8. Tidak bisa dibuktikan. Coba antum cari dengan akal seprofesor antum. Sekarang saya tanya sama antum, pintu neraka terbuat dari kayu apa? Misalnya di loh, catnya warnanya apa? Tidak bisa. Gue jangankan itu Pak, sekarang saya tanya tuh, bayarin 1 juta, coba ngomong Pak, 1 juta mau nggak? Sombong banget. Mau nggak? Mau. Sebutkan jumlah rambut alis antum. Nggak tahu Pak. Padahal tiap hari. Coba. Bagaimana orang sekarang ini ingin mengetahui sesuatu yang gaib, yang itu bukan di jangkauan akal dia, kemampuan dia, yaitu apa? Pintu surga warnanya apa, terbuat dari kayu apa, kayak apa semua. Nggak usah jauh-jauh. Jumlah alis rambutnya 2 juta ya? 5 juta rambut kepala antum ya? Nggak ada. Apalagi al-ghaib. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, inni la a'lamul ghaiba, saya tidak tahu perkara ghaib. Makanya di dalam perkara masalah agama itu agama dalil, agama wahyu, bukan akal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Makanya di sini pentingnya Allah mengutus para rasul, para nabi, menurunkan Alkitab, dijabarkan di dalam syariat-syariatnya, supaya apa? Supaya manusia di dalam mencari surga neraka ini tidak tersesat. Ada jalan yang ditempuh, ada syariat yang dirunut, ada ajaran-ajaran yang diikuti supaya nggak keliru. Kayaknya itu bedanya agama langit sama agama bumi.
Makanya mereka ketika mencari Tuhan pakai akal-akalan perasaan dia Tuhan mereka aneh-aneh, aneh-aneh. Ya, itulah saya pernah mendapati penjelasan Turki menjelaskan Tuhan yang punya itu hidungnya panjang. Apa itu? Lari. Ya, Tuhan apa itu? Ganesha. Kan ditanya sama tulis ketika itu dari barat. Ini kenapa ini Tuhan hidungnya panjang? Oh, ini daya ciumnya itu sangat tajam. Berarti siapa yang ngasih tafsir itu? Wahyu ke? Atau ajaran ke? Gak ada. Hanya perasaan akal-akalan dia. Makanya akhirnya ingin mendapatkan Tuhan yang pendengarannya tajam, dilebarin kupingnya. Ingin mendapatkan Tuhan yang larinya cepat, dipanjangi kakinya. Itu akhirnya perasaan yang terjadi. Yang lebih, makanya agama ini kalau masuk perasaan tentu kalau Masjidil Aqsa, ya Masjidil Aqsa itu di Kubah itu tempat yang katanya Israel itu ada orang yang masukkan jari-jarinya untuk menyentuh batu, yang sanggup menyentuh batu itu hajatnya terkabulkan, menjadi kaya raya dan menjadi orang sukses katanya. Itu kasihan jarinya orang Indonesia pendek-pendek, makanya orang Barat kaya-kaya karena bisa menyentuh. Ternyata ada juga di mana itu yang tangannya bisa masuk ke apa itu terus menyentuh Tuhannya nanti jadi kaya. Lagi-lagi yang miskin orang kita karena tangannya pendek. Nah kalau begitu kaya aja cuma ditentukan sama panjang pendek. Aduh. Kayaknya ketika saya melakukan penelitian wali songo itu masuk ke salah satu tempat makom wali itu ada yang ini mengayunkan tangannya untuk nempeli ke ambang itu pintu katanya. Saya tanya satu-satu, kenapa mas? Ya biar kerjanya terkabul pak. Ini bangga, kenapa? Iya pak, biar jodohnya cepat. Biar anak juga niru, biar jodoh lagi. Coba bayangkan pak, sesederhana itu melariskan bakso cuma di makanya terbohongi terus mereka nggak kaya dibohongi terus dengan apa? Dengan berbagai macam cara-cara yang itu. Anehnya pemimpin berziarah itu nggak melakukan apa-apa, duduk di bis rokok. Berarti apa? Nggak yakin. Termasuk dukun itu loh pak, yang bagi apa? Jualan minyak. Katanya minyak ini bikin orang ganteng, bikin orang cantik, minyak ini pemanis. Kalau betul-betul pemanis, gak usah dijual ke pasien, kasih aja ke ponakannya. Anehnya, ponakannya udah 2 tahun nyari kerja gak dapat. Itu kok bisa dia jual? Katanya ini kalau dipakai bisa dapat cepat kerjaan, bisa dapat laris dagangannya. Semuanya bohong. Yang ditipu lagi-lagi orang awam, orang miskin, orang-orang bawahan yang anggotanya dicuci dengan halusinasi, dengan berbagai macam bemo-bemo dan juga khurafat. Itu contoh aja ya, dari dulu percaya banget. Saya naik motor dari Lamongan menuju Krian sama kakak saya karena di sana katanya ada Kiai Sakti Mondrogono, orang tegas paling otot kalbar musik kayak tapi keringat surat. Katanya sholatnya di Mekah. Nah itu pak, yang bikin saya tertarik itu sholat di Mekah. Katanya untuk mendapatkan bukti sana Jumat berada dari rumah itu jam 7. Pokoknya sebelumnya itu kita bawa di subuh langsung ada motor. Ketika itu bawa motor super itu berdua sampai soal alhamdulillah jam 10 kan. Terus sholat jam 11 ini lalu rumah sampai khutbah nggak ada. Wah saya yakin banget. Terus
nasibnya bagus, makanannya nasi putih, lauknya enak. Anak dapat nasi putih, lauknya enak. Kakak saya nasi jagung. Nah, sampai khotbah selesai kira-kira jam 1 dipersilakan untuk bisa menemui kiainya. Sudah datang dari Mekah katanya. Mana datang masuk saya dipegang nih. Kamu ini nanti calon orang sukses ya, yang serius. Memang kalau tebak-tebakannya itu dibantu tempat terus ya. Akhirnya setelah kesini mikir, berarti paginya dulu itu belum sholat. Loh jam 1 itu di Mekah jam berapa Pak? Masih jam 9 ini. Masih jam 9. Masa Jumat jam 9 sah? Loh kayak gitu itu dibangun kepada jemaah cerita-cerita. Sholat ini ternyata ada salah satu wali yang mengeklaim sholat di Mekah ternyata disangkutkan di bahu kecilnya, dihayalkan seperti sekarang di Mekah. Bahkan yang merujuk lagi, aku jadi imam di pelataran kali. Ya, sholat di pelataran kan bisa menjadi imam juga. Ya. Kalau imam beneran, alhamdulillah. Nah ini cerita seperti itu dikembangkan sehingga mereka itu akhirnya apa? Membesarkan sesuatu yang kecil, ada sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadikan cerita-cerita itu seperti fakta dan khayalan. Itu di kalangan apa? Rasul Nabi Muhammad aja Pak, katanya kan ada nggak dulu belajar ilmu kebal nggak mau pandai baca dulu ada nggak? Cuma katakan kayak seperti saya dulu dikasih ilmu sama orang saya banyak ya, diantaranya bisa buka kunci tanpa anak kunci. Itu puasanya 3 hari nggak makan. Terus nanti bukanya pakai nasi dengan masakan di tengahnya itu pakai ayam putih mulus. Nyari ayam putih kemana-mana. Itu dimakan. Itu apalagi ilmu dari Banten itu menghidupkan adik-adik kakak kawan, coba sejati, guru sejati. Itu puasa dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Selasa itu makan, sahur, Selasa, malam Rabu. Nanti bukannya Jumat. Passwordnya ini hari lahir saya. Hari lahir saya itu Jumat kok. Kata orang Jawa kaya. Jumat kok. Kalau Jumat waktu itu biskuit. Ya. Nah, hadirin sekalian, karena orang Jawa itu punya hari 5, baik pot, pagi, kliwon, legi. Legi itu paling makanya banyak pasar legi. Disuruh pasar legi, nomor 2 pasar kliwon. Karena legi sama kliwon itu hari yang paling istimewa diputuskan orang Jawa dan memiliki nilai mistik. Makanya saking pengennya orang itu jadi sukses, anaknya aja namanya Kliwon. Jadi bukan hanya hari dinamai Kliwon, anaknya Kliwon. Itu. Kalau lahir hari Ahad, Ngatno. Kalau hari Selasa, namanya apa? Orang Jawa nggak mau menamai dan juga memakai hari Selasa. Selasa itu Selasa ini menungso. Makanya tidak boleh melakukan aktivitas. Sama juga Dzul Qa'dah itu kalau orang Jawa beri nama apa Dzul Qa'dah? Selo, kan Sawal, Suro, Muharram, Suro, Syawal, Selo besar. Terus Muharram itu Suro, Safar,
mulut, Jumati awal, Jumati akhir, Rajab ruah. Kenapa Sya'ban itu dikatakan ruah? Karena pengiriman ke arwah. Ruah, poso. Nah, poso itu ngeposo barang sing direkso. Nah, kalau awam ngeposo barang sing dirasa. Kalau yang alim ngeposo barang sing direkso. Nah, itu. Ini Jawa ya. Makanya mereka itu punya agama sendiri. Orang Jawa itu namanya agama kejawen. Saya kupas ya, lumayan di buku saya Fakta Berwalisan agama kejawen ya. Agama kejawen itu Tuhan yang paling tertinggi itu namanya Tokoh ya. Terus kemudian disebut orang umum Tuhan yang baik Tuhan, yang jelek hantu. Jadi ada Tuhan baik namanya Tuhan, yang jelek hantu. Tuhan sama hantu. Nah, karena sudah tidak bisa dibayangkan tankoyo kinoyo, sehingga diganti perannya oleh roh leluhur. Makanya roh leluhur itu disebut dengan Tu. Nah, roh leluhur itu kalau nempel di benda-benda natural maka menumbuhkan aliran naturalisme. Kalau di benda-benda hidup namanya dinamisme. Tapi secara umum nama animisme. Oleh karena itu Tuhan ini nempel di benda-benda. Nanti benda yang ditempel itu jadi bingit, keramat, sakti. Makanya benda yang ditempel itu juga mendapatkan nama tu. Contoh watu. Makanya roh leluhur itu biasanya nempel di batu. Biasanya di monumen namanya tugu. Ya. Biasanya di tempat air namanya setu. Untuk supaya Tuhan itu gak ganggu maka harus ada negosiasi. Negosiasi itu kalau kecil-kecilan namanya selamatan, kalau gede namanya ruatan. Nah, biasanya dinegur dengan panganan itu apa? Makanan. Makanya makanannya juga diberi nama tumpeng. Wadahnya pun namanya tumbuh. Nah, itu. Makanya kalau sholat sembahyang itu kalau berdiri namanya tulajeng. Berdiri, tulungkah, terus sujud tulungko. Nanti kalau sukses, kalau orang Islam kan habis haji dipanggil Pak Haji. Mereka kalau ini dari kelas bangsawan dapat gelar Ratu. Ratu itu bukan perempuan. Kalau ratu raja, ini Ratu itu titel. Kalau orang biasa namanya Datu. Makanya Datu itu gak gampang benar. Di Sumatera aja untuk orang mendapatkan gelar Datu itu semua proses Datu, karena orang yang sudah dekat dengan langit sehingga harus sakti mau berguna di Datu. Nah, di sinilah di Islam diganti perannya dengan wali. Makanya wali itu supaya islamisasi daripada gelar-gelar itu wali. Supaya juga masih dekat dengan Jawa, wali Songo. Separuh Islam, separuh Jawa. Wali Islam, Songo, mana? Dan wali itu banyak, ada 9. Karena angka 9 itu angka mistik bagi orang Jawa. Karena aslinya ada itu cuma 9, 10 itu tambah 1 kosong. Aslinya ada itu cuma 9. Yang menemukan konsep 0 itu siapa? Koalisi. Makanya orang Jawa itu gak punya angka 10. Gak punya. Angka 0 itu gak punya. Makanya Romawi kan 1, 2. Gak punya angka konsep 0 itu dari Islam. Cuma di Islam itu dulu titik. Makanya kalau 10 itu 1 titik. Kenapa dikasih lingkaran? Supaya kalau nanti transaksi itu kertasnya kena hujan, lober, masih ada
Oh nol. Kalau nolnya hilang bisa bahaya tuh. Catatan utangnya 1 juta, lepas 2 titiknya, tinggal berapa? Oh bahaya Pak. Ini utang antum ke saya cuma 10.000. Enggak, 1 juta. Ini cuma 10.000. Hilang nolnya. Iya, makanya dikasih lingkaran. Kalau seandainya titiknya itu hilang, oh masih ini. Berarti ini ada 0 titik. Paham nggak? Ya udah, kalau paham itu tutup aja. Kita akhiri. Itu beres-beres saja. Kalau ada yang tanya silakan. Nanti kita pertemuan yang akan datang, temanya adalah ini. Wa annahu ba'asa. Jadi nanti kita akan bedah satu fungsi diutusnya Rasulullah SAW. Silakan. Ya. Kalau misalnya ada kejadian yang kita mendapatkan nikmat dari Allah itu, biasanya kita pikiran kita itu lebih mudah untuk kita mengucapkan hamdalah ya Ustaz. Tapi kalau pada saat kita mendapatkan kejadian yang kurang mengenakan itu terasa lebih sulit kita mengingat Allah pada saat itu. Nah, gimana caranya Ustaz bahwa begitu kita mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan itu, yang pertama kali kita pikirkan itu adalah seperti Ustaz bilang tadi, kul qadarullah wa syafaat. Sekalian, supaya kita tidak ingkar ni'mat kufur ni'mat, ketika kena musibah, maka langkahnya begini. Makanya para ulama, setiap musibah itu ada saja celah kita bermusibah. Dengan cara apa? Satu, andaikan musibah itu menimpa agama saja, alhamdulillah. Yang mengenai dunia saja, alhamdulillah juga. Makanya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan aku menjadikan musibah menimpa agama. Alhamdulillah. Atau yang kedua, andaikan musibah itu menimpa saya lebih berat, alhamdulillah, anak istri saya hanya mobil yang meriksa, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Ketiga, bayangkan orang yang kena musibah yang lebih berat dari antum itu lebih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Nah, yang berikutnya, keempat, musibah yang menimpa antum itu kalau antum pikir-pikir renungkan dengan baik, nikmat yang ada itu lebih besar, lebih banyak daripada musibah. Itu kadang-kadang gini kita, yang kena sakit itu cuma gigi satu, kesehatan semua gak kita sadari, kita hilangkan, kita lenyapkan. Satu itu gigi, padahal mata masih sehat, telinga masih sehat, kaki juga masih sehat. Makanya betul, nikmat itu ada 3. Nikmat yang sedang kita tunggu kehadirannya, nikmat yang sudah datang kehadirannya tapi tidak kita rasakan kehadirannya. Yang ketiga, nikmat yang hadir yang kita rasakan. Yang banyak itu yang sudah hadir dan kita rasakan. Contoh jantung, antum pergi kemarin dari mulai pada Soekarno Hatta sampai sekarang, sadar nggak nikmat jantung yang kita miliki? Oh, mungkin nggak ingat. Ternyata yang menentukan kita hadir di sini adalah jantung kita setelah kerugian. Nah, kita ingat. Bahkan kita anggap nggak ada. Padahal masya Allah, inna fil jasadi al-mudghah, menentukan utama pertama mudghah yaitu qalb, mata kita. Makanya kata orang itu, jantung itu seperti istri, diperlukan tapi jangan nggak ada yang lanjutin kok. Diperlukan tapi sering dilupakan. Nah, itu yang cepat.
tadi tinggal mancing. Itu penting, strategis, tapi sering dilupakan. Paham nggak? Bukan ada jawab, paham ya? Mau ada orang yang itu yang kencang dengan pujian itu. Nah, yang lain, silakan. Ya. Bila Ustaz, saya semoga ini ada kaitannya dengan kajian kita kali ini, Ustaz. Jadi sebetulnya saya punya seorang teman di mana saya melihatnya lagi dalam keadaan kesusahan, tetapi semangat hidupnya untuk mengejar rezeki menghidupi keluarganya tidak seperti dahulu. Tidak seperti dahulu waktu awal-awal masih membina keluarga gitu. Dan pada akhirnya semoga pemahaman saya salah, beliaunya lebih bergantung kepada bantuan teman-teman yang lainnya. Ada saran nggak Ustaz untuk membangkitkan bahwa rezeki Allah, bahwa rahmat Allah itu selalu ada sehingga bisa membangun semangat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya di racuni Grekos cepat hilang pengaruhnya. Begini Pak, ini biasanya orang sudah melalui pernikahannya 12 tahun ke atas, dan pasti itu ada guncangan. Makanya rata-rata anak ketika nikah masih kurus. Makanya kalau ada rumah tangga anaknya masih TK aja udah guncangannya berat, udah sulit untuk pertahankan kalau anaknya SMP SMA. Itu udah kaidah sunnah. Kenapa? Karena 12 ini 13 apalagi itu angka sial. Angka sudah mulai stagnan, sudah mulai jenuh, sudah mulai berbagai macam perasaan-perasaan yang kaku, gak ada interest, itu mewarnai masing-masing pasangan. Itu ya. Makanya di sini perlu dipulihkan, disegarkan, perlu diadakan berbagai macam aktivitas refreshing. Contoh aja Pak, aku punya HP. Kalau aku biarkan aplikasinya berantakan, tahu-tahu WA-nya lompat ke sini, perlu nggak aku refresh lagi, aku tata lagi. Sama. Hidup itu kayak aplikasi. Antum setel terserah antum, kayak gitu Pak, aplikasi itu. Saya ada yang saya letakkan di lingkaran begini supaya mudah nyarinya. Ada yang dibiarin sendiri-sendiri. Aplikasi begitu Pak, kita pilih yang mana. Yang penting semua di dalam koridor memudahkan untuk mencari solusi. Kan gitu aja. Makanya hidup dan kehidupan itu seperti mesin pencari. Kita sekarang ini mencari kajian, mencari materi, atau mencari akunnya channel. Jadi tergantung. Menurut saya, ini contoh. Dan antum juga ketawanya mencurigakan. Jadi antum mau apa dengan HP ini? Antum mau apa dengan rumah tangga itu? Tergantung. Nah, dari mana kita? Biasanya kalau sudah mulai suami melihat mukanya istri
istri, lihat mukanya suami, benar-benar, nah itu udah mulai ada sesuatu yang lain. Biasanya faktor eksternal. Maka untuk menyembuhkan dipulihkan. Nah kemarin tadi pagi saya kasih solusi-solusi. Ya, apalagi saya di sini ada. Ya hanya sekedar bicara. Apalagi nanti berdoa bersama di Arafah, Mina, Musdalifah. Nanti di Masjidil Haram berbicara untuk membangun sesuatu yang rapuh, memulihkan sesuatu yang rontok selama ini. Nah, soal gairah, nah ini gairah mencari manusia. Pak, Allah jadikan, tolong dijalankan. Masih ngikutin saya enggak? Ibu-ibu ngikutin enggak? Ikut Ustaz. Ibu, halo. Ibu ngikutin enggak? Apanya? Saya tanya kalau gitu, Bu, perempuan menikah tujuannya nyari apa? Kalau dia jadi suami gitu, ya iya, maksudnya kan, ya suami nyari apa? Tujuan nikahnya, kan? Benar sama. Laki-laki Pak, dengerin. Laki-laki itu semua menikah tujuan utama cari ketenangan, perempuan menikah cari perlindungan. Makanya ketika ini nggak ada dijamin bubar, perlindungannya sampai ku anfusakum wa ahlikum naro, perlindungan ekonomi, perlindungan keselamatan, keamanan, perlindungan. Laki nyari ketenangan, istri nyari perlindungan. Kalau ini untuk awet, ketika saya, kok hidup saya jadi tidak terlindungi ya, itu udah mulai goncang. Kok saya jadi tidak dapat ketenangan, goncang. Makanya tadi itu, ketika kita mendapatkan ketenangan, cari ketenangan di empang. Maksudnya di ketenangan di mana? Di sakar burung, lomba burung. Cari ketenangan, ada yang lebih parah lagi di diskotik, di gedung bioskop. Cari ketenangan, gimana? Nah, ada yang ngomong, lempar kursi lo. Dalam konteks dia ingin mencari walaupun salah. Begitu juga sang istri ketika tidak mendapatkan perlindungan, cari perlindungan. Kemana ayo? Jawab dulu. Kemana cari perlindungannya? Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar minta perlindungan kepada Allah. Ada yang salah minta perlindungan kepada alumni SD, alumni SMP. Ketemu di aku, alhamdulillah. Pas ketemu menjanjikan ketemu apa? Perlindungan, menjanjikan keamanan. Wah ini akhirnya apa? Disabilitas. Makanya semangat laki melindungi istri, semangat istri ini istri, semangat istri apa? Nah, tenang mas, insya Allah dapat ya rumah. Sabar mas, takdir Allah. Nah itu, jadi jangan langsung diserang, ditenangkan. Kalau udah ada, gitu. Ini hanya sekedar gambaran gitu. Ketenangan, perlindungan. Nah, pernah Umar bin Khattab melihat orang gagah. Setelah ditanya apa profesimu, nganggur, jatuh itu harga diri, jatuh.
Oleh karena itu laki-laki harus semangat kerja. Bagi laki-laki nggak ada soal kerja tetap atau enggak, yang penting tetap kerja. Wah, nyari kerja yang tetap jadi ini itu urusan. Nggak ada Pak ceritanya kerja itu tetap, yang ada tetap kerja. Sehebatnya direktur juga di PHK, sehebatnya orang kerja juga beda-beda. Yang paling penting dimanapun tetap kerja. Paham nggak ini omongan filsafat yang tinggi? Gitu aja pakai filsafat dulu. Ya, betul ya. Itu teman. Udah deh, nanti suruh ketemu saya. Siapin. Udah gitu aja deh. Ini nasihat umum gitu. Makanya Umar bin Khattab mengadu kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jadadil fajr wa dha'fil mu'min, atau min dha'fil istiqah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang gigihnya orang awam dalam mencari harta dan lembeknya orang-orang yang terpercaya beriman. Kadang ada orang rajin ngaji, malas cari apa harta, malas cari duit. Yang awam itu manggul, rujak dodot, jualan muter, kadang-kadang pagi kerja di kantor, sore itu Pak masih ngangkut sampah. Anak ketemu orang awam masih nyari sampah-sampah itu, kardus dijual malam kan bilang nggak ada orang, udah maghrib setelah dikeliling dengan gerobaknya nyari kardus, botol-botol dijual. Lu kenapa kita kalah? Itu yang jadi masalah. Ya udah, ada pulang aja deh. Dulu itu udah mulai lanjut nih. Kalau ininya dulu udah nggak mapan. Dan kita akhiri dengan doa. Jadi subhanallah. Alhamdulillah. Anda